Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi Selasa 27 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Waspada TBC IAI Pandeglang gelar pemeriksaan gratis. Kelurahan Kepuh deklarasikan kampung bersinar menuju Kepuh bebas narkoba. Dalam rangka Hari Bakti Adiaksa tahun 2022, Kejati Banten gelar operasi katarak dan hernia bagi warga tak mampu. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Apoteker Indonesia tahun 2022, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Kabupaten Pandeglang menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Apoteker Indonesia tahun ini adalah Apoteker Bersatu dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Cabang Pandeglang meriahkan Hari Apoteker Indonesia 2022. Hari Apoteker Indonesia diperingati setiap tanggal 25 September. Adapun peringatan Hari Apoteker Indonesia tahun ini dilakukan pengurus IAI Cabang Pandeglang dengan menggelar acara pemeriksaan gratis dan donor darah. Ketua Pengurus Cabang IAI Kabupaten Pandeglang, Sumarlin, mengatakan pengurus IAI menyambut meriah peringatan Hari Apoteker Indonesia tahun 2022. Pada tahun ini, tema yang diangkat oleh pengurus pusat IAI adalah Apoteker Bersatu dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Apoteker siap melayani informasi serta edukasi obat TBC dan diabetes, ujar Sumarlin saat ditemui pada hari Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Salah satu bentuk pelayanan diberikan apoteker pada peringatan Hari Apoteker Indonesia kali ini, yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat bertempat di alun-alun Pandeglang. Adapun tujuan diadakan kegiatan edukasi ini dan pemeriksaan kesehatan gratis adalah untuk menarik minat dan membantu masyarakat yang ingin mengetahui kondisi kesehatan mereka. Sumarlin mengungkapkan, layanan pemeriksaan gratis meliputi pengecekan gula darah, cek hemoglobin darah, cek kolesterol, cek kesehatan, dan cek asam urat. Wakil Ketua IAI Cabang Pandeglang, Silvi Maharani, memberikan penjelasan, penyakit diabetes dan TBC merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius dari pemerintah karena Indonesia termasuk ranking ketiga di dunia. Menurut Silvi, penyakit diabetes disebabkan karena konsumsi gula yang berlebih pada tubuh dan untuk penyakit TBC disebabkan oleh bakteri yang masuk pada tubuh seseorang. Kedua penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan pola hidup sehat, hanya saja bedanya jika TBC menular sedangkan diabetes tidak menular. Diabetes pencegahannya adalah dengan menerapkan pola hidup dan pola makan yang baik, tetapi jika untuk TBC harus minum obat secara teratur dan tidak boleh putus obat selama 6 bulan serta wajib menjaga agar tidak menular pada keluarga yang lain. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon mendeklarasikan Kampung Bersih Narkoba atau Kampung Bersinar menuju Kepuh bebas narkoba. Dengan dideklarasikannya Kampung Bersinar, pemerintah berharap ada partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba. Laporan selengkapnya, Denny Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Pemerintah Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon mendeklarasikan Kampung Bersih Narkoba atau Bersinar. Kampung Bersinar di-launching di kantor Kelurah Kepuh. Dengan di-launchingnya Kampung Bersinar, pemerintah Kelurahan Kepuh berharap adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba. Deklarasi Kampung Bersinar Kepuh dilakukan di kantor Kelurahan Kepuh bersama Muspika Ciwandan, Badan Narkoba Nasional Cilegon, serta unsur masyarakat baik RT, RW, dan kepemudaan. Lurah Kepuh Holilullah mengatakan deklarasi Kampung Bersinar melibatkan seluruh elemen masyarakat. Holil juga menjelaskan Kampung Bersinar diharapkan membuat masyarakat akan semakin peduli dalam pencegahan narkoba. Menurutnya, narkoba saat ini juga menyasar generasi muda. Melalui program Kampung Bersinar yang telah dideklarasikan, ke depan akan ada berbagai kegiatan untuk mencegah narkoba.
Sekretaris Lurah Kepuh Khairul Wasni menambahkan, dengan dideklarasikannya Kampung Bersinar, diharapkan tidak ada warga Kepuh yang terjerumus ke lembah hitam narkoba, terutama untuk generasi muda. Demikian informasi dari Kota Cilegon, saya Denis Setiawan melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, masyarakat Banten sangat antusias mengikuti kegiatan operasi katarak dan hernia yang digelar oleh Kejati Banten bersama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Banten. Kegiatan operasi katarak dan hernia tersebut dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa tahun 2022. Berikut laporan Mila dari Hot Radio Serang. Antusiasme ratusan masyarakat Banten yang mendaftar operasi katarak dan hernia di RSUD Provinsi Banten begitu tinggi. Peserta datang dari berbagai wilayah di Provinsi Banten. Mereka datang dengan menggunakan bus, ambulan puskesmas, dan ambulan desa setempat. Kegiatan operasi katarak dan hernia ini dilaksanakan di RSUD Banten 24 September 2022. Ini merupakan inisiasi Kejati Banten bersama dengan pemerintah Provinsi Banten, Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Banten, Persatuan Jaksa Indonesia, Rumah Sakit Primaya, dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Provinsi Banten. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Yani Ati Pramojiastuti mengungkapkan, untuk memberikan pelayanan dalam operasi katarak dan hernia, pihaknya menerjunkan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten, dan juga mengerahkan tenaga kesehatan penugasan khusus dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Wilayah Banten. Ia juga menjelaskan, ada 25 dokter spesialis yang terdiri dari 7 bedah, 1 dokter anak, 16 dokter mata, dan 1 dokter penyakit dalam, serta 30 dokter umum. Serta ada juga 15 perawat, 20 apoteker, dan 10 rekam medis yang melayani tindakan operasi katarak dan hernia. Kegiatan ini berhasil mengoperasikan 11 pasien hernia dan 211 orang pasien katarak. Saya Mila dari Hot Radio Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.